Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi dengan NIM A1H1240092 kelas 1B. Hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara spinsil, jadi bukan hanya gradual yang membedakan manusia dari hewan. Wujud sifat hakikat manusia: kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan pelaksanaan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi-dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi keindividualan. Lisen mengartikan individu sebagai orang, seseorang, suatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian kata M.J. Legen. Ternyata tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. 4. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius sejak dahulu kala. Sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam dapat dijangkau dengan perantara alat indranya. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun mahasiswa. Pada gilirannya, manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Karena itu, pendidik dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak membuat kesalahan-kesalahan mendidik, sebab kesalahan mendidik bisa berkaitan fatal karena sasaran pendidikan adalah manusia. Unsur-unsur pendidikan. Subjek yang dibimbing dalam kurung peserta didik, orang yang membimbing pendidik, interaksi antar peserta didik dengan pendidik, interaksi edukatif, ke arah mana bimbingan ditujukan, tujuan pendidikan, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan materi pendidik, cara yang digunakan dalam bimbingan, alat dan metode, tempat di mana perwisata bimbingan berlangsung, lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem yang dijelaskan menurut para ahli. 1. Sistem adalah suatu kebulatan, keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan, keseluruhan, dan kompleks atau utuh. 2. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling keterkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. 3. Sistem merupakan himpunan komponen atau sesuatu yang rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Landasan dan asas-asas pendidikan serta perannya. Pendidikan adalah suatu yang universal yang berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya manusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup, dan pendidikan itu universal namun terjadi perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosial kultural tersebut. Landasan yang berkaitan dengan pendidikan.
Satu, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan kultural. Landasan kultural diartikan bahwa kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan. 4. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya landasan psikologis pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat pada masa depan. Satu, kecenderungan globalisasi. Asal kata global yang berarti secara umumnya, utuhnya, kebulatannya bermakna bumi sebagai suatu keutuhan seakan-akan tanpa kapal batas. Administrasi negara dunia menjadi alat transportasi serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Globalisasi berkembang iptek tersebut dapat berdampak positif ataupun negatif tergantung pada kesiapan bangsa beserta kondisi sosial budaya untuk menerima limpah informasi teknologi itu. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi, dan dikemukakan bahwa kemajuan ini telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. 4. Peningkatan layanan profesional. Profesional adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu, suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Satu, tuntutan bagi manusia masa depan. Manusia modern seperti kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang. 2. Upaya mengantisipasi masa depan, perubahan nilai dan sikap, pengembangan budaya, pengembangan sarana pendidikan. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. 3. Pusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dan lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan ketiganya disebut pusat pendidikan. Lingkungan pendidikan yang mulia tetapi terpenting adalah keluarga. Pengaruh timbal balik pusat pendidikan terhadap pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya. Oleh karena itu, berbagai faktor yakni hereditas lingkungan, proses pengembangan, dan anugerah khusus untuk faktor lingkungan peran pusat pendidikan itulah yang paling menentukan baik secara sendiri-sendiri. Aliran-aliran pendidikan. 1. Aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. 1. Aliran empirisme. 2. Aliran netivisme. 3. Aliran naturalisme. 4. Aliran konvergensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. 1. Pengajaran alam sekitar. 2. Pengajaran pusat perhatian. 3. Sekolah kerja. 4. Pengajaran proyek. 2. Pokok pendidikan di Indonesia. 1. Pengaruh kebangsaan siswa. Asas dan tujuan utama upaya-upaya pendidikan yang dilakukan, teman siswa, hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidik IN Kayu Tanam. Asas-asas tujuan ruang
ruang pendidik INS Kayu Tanam, usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam, hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Permasalahan pendidikan. 1. Permasalahan pendidikan dan penanggulangan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan pelaksanaan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidik sehingga pendidik itu menjadi wahana bagi pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pemburuan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Sistem pendidikan nasional. Lembaga Program dan Pengelolaan Pendidikan. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional SINAS merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling keterkaitan untuk memisahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kelembagaan pendidikan. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. 2. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Pendidik dan pembangunan. 1. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. 2. Sumbangan pendidikan pada pembangunan, segi sasaran, segi lingkungan, strategi jenjang pendidikan, pembidaan kerja atau sektor kehidupan. 3. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pembangunan sistem pendidikan nasional wujud pembangunan sistem pendidikan, aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Hasil presentasi PPT saya yang berjudul Pengantar Pendidikan.